orang yang nalarnya rendah, mereka itu hanya bisa melihat simbol-simbol. Karena orang-orang bernalar rendah itu adalah orang-orang yang tidak melihat kepribadian, tidak melihat ide, tidak melihat pemikiran, tidak melihat gagasan. Itulah masyarakat kita. Dan kenapa di antara NU, di antara masyarakat kita banyak yang membela Ba'alawi? Karena mereka menggunakan simbol-simbol Islam. Idenya di luar Islam sama sekali. Misalkan Al-Halaj. Pas ditanya, kamu siapa? Allah. Dia menyebut segala sesuatu dengan sebutan Allah. Saking cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka yang bisa disebutkan itu adalah Allah saja. Begitu kan? Ba'alawi kebalik. Saking cintanya pada Habib, ketika ditanya malaikat mungkar dan nangkir, cukup jawabannya Habib. Saking cintanya pada Habib, maka segala sesuatu diganti jadi nama Habib. Jadi Habib lebih dicintai daripada Allah, dicintai dari Rasulnya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini bertentangan 180 derajat, bahkan dari Islam, kelompok Islam yang paling ekstrim sudah dilakukan oleh Kiai Imad itu adalah menegaskan bahwa mereka itu terpisah dari keturunan Nabi. Nah, tapi mereka masih bisa bersembunyi di NU. Nanti harus ada kader-kader NU yang bisa memisah bahwa Ba'alawi itu bukan bagian dari NU. Ini sebenarnya memang sudah sudah lebih luas dan lebih dalam, tapi saya ingin memulainya dari hal yang sangat sederhana. Begini, pertama, kenapa Habaib itu bersembunyinya di belakang Nahdlatul Ulama, NU? Karena NU itu lebih cenderung untuk kultural daripada struktural. Jadi mereka tuh kultur dulu, jadi jauh sebelum Nahdlatul Ulama didirikan, cara beragama Islam Nusantara itu sudah ada di Indonesia. Nah, kemudian ketika sudah ada, baru dibuat strukturnya. Nah, jadi keberagaman kultur-kultur masyarakat Nahdlatul Ulama itu mendahului strukturnya. Nah, karena itu, maka mereka itu lebih mudah untuk disusupi. Jadi saya mohon maaf, kelompok-kelompok yang kejawen itu juga sebenarnya banyak di kalangan Nahdlatul Ulama. Kemudian kelompok-kelompok, bahkan kelompok yang kapitaya juga sebenarnya banyak yang bersembunyi di Nahdlatul Ulama. Nah, termasuk juga dalam hal ini adalah kelompok-kelompok Ba'alawi. Bagaimana ceritanya mereka itu bisa masuk ke kalangan Nahdiyin? Ya karena di kalangan Nahdiyin itu gap kultur mereka itu sangat luas dan sangat besar. Jadi bisa dimasuki dengan sangat mudah. Mereka bisa bersembunyi di sana. Begitu. Nah, ulama-ulama NU karena memang secara historis dan secara kultural memang sudah dekat dengan kalangan Ba'alawi itu, menganggap bahwa serangan terhadap atau kritik terhadap Ba'alawi itu dianggap kritik terhadap Nahdlatul Ulama. Nah, itu masalahnya. Makanya saya menyarankan agar Nahdlatul Ulama itu segera memisahkan dengan Ba'alawi. Kalau mereka mau kompromi di masa depan ya silahkan, tapi dipertegas pemisahan itu biar orang-orang sama seperti gini. Dulu sebelum tesis Kiai Imad itu muncul, kritik terhadap Ba'alawi itu kuat juga sebenarnya kan, khususnya pada Pak Habib Rizik. Kuat sekali terhadap Habib Bahar itu kuat sekali. Tetapi tidak mengguncang apapun. Karena apa? Karena mereka tuh dianggap sebagai keturunan Nabi. Nah, ketika Kiai Imad itu bikin tesis ini, itu langsung terpisah bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Kalau kita mengkritik Ba'alawi itu tidak apa-apa. Kalau kita mengkritik kelompok Ba'alawi yang salah, itu tidak dosa. Nah, sejak saat itulah terpisah. Nah, sekarang NU juga waktunya untuk seperti itu. NU itu harus memisahkan diri dengan Ba'alawi. Sehingga apa? Sehingga kalau kita kritik terhadap Ba'alawi, bukan berarti kita tuh ngeritik NU. Sama sekali gak jadi masalah. Harusnya tuh ada penekanan ke arah sana gitu. Nah, cuman sekarang memang yang pro terhadap Ba'alawi dari kalangan-kalangan ulama ya kebanyakan yang dari NU juga gitu. Nah, itu masalahnya gitu. Karena salah satu yang ini penjelasan, saya mohon maaf kalau misalkan dianggap menghina, tapi penjelasan psikologisnya adalah seperti ini. Orang yang nalarnya rendah, mereka itu hanya bisa melihat simbol-simbol.
Mereka tuh gak bisa mengabstraksikan apa yang ada di dalam ide. Mereka tuh hanya bisa ngelihat wujudnya saja. Jadi misalkan gini, Kang Charlie dengan posisi yang seperti itu, jalan kaki dari terminal ke masjid pakai pakaian batik, tidak pakai peci, tidak pakai apa, hanya pakaian batik dan celana saja. Kang Charlie akan dibiarkan. Tapi sekarang Kang Charlie melakukan perjalanan yang sama, pakai sorban, kemudian pakai gamis, itu banyak orang yang cium tangan di tengah jalan, Kang. Itu dijamin. Karena orang-orang bernalar rendah, itu adalah orang-orang yang tidak melihat kepribadian, tidak melihat ide, tidak melihat pemikiran, tidak melihat gagasan. Yang bisa mereka tangkap, saking rendahnya nalar mereka, hanya simbol-simbol saja. Nah, jadi ketika Ba'alawi tahu bahwa banyak di antara nalar masyarakat kita yang rendah, mereka cukup ganti simbol dan akhirnya mereka dihormati. Pak Habib Rizik itu kan dulunya dagang minyak, pakai baju batik biasa saja, kemana-mana tuh pakai baju batik. Dia nggak punya latar pesantren, bahkan dia sekolahnya di sekolah Kristen misalkan. Ya nggak disebut Habib, nggak disucikan, nggak diapa-apakan, tapi langsung ganti persona, jadi pakai sorban, jadi pakai gamis, akhirnya diciumin tangannya. Nah, itulah masyarakat kita. Dan kenapa di antara NU, di antara masyarakat kita banyak yang membela Ba'alawi? Karena mereka menggunakan simbol-simbol Islam. Idenya di luar Islam sama sekali. Ide dari Ba'alawi itu di luar dari Islam sama sekali. Tetapi karena mereka simbolnya adalah simbol Islam, pakai tasbih kemana-mana, kemudian ngomongnya setengah Indonesia, setengah Arab, kemudian hidungnya juga kebetulan memang mancung-mancung, kalah saya minder sama mereka dalam hal hidung. Kemudian bahwa mereka, karena semuanya itu menggunakan simbol-simbol agama, mereka ceramah menggunakan simbol-simbol agama, pokoknya mah semuanya simbol. Dan karena itulah mereka tuh banyak yang ngebela orang-orang bernalar rendah, karena menganggapnya simbolnya sama dengan simbol Islam, walaupun idenya bertentangan. Dalam Islam mengukur kualitas seseorang itu adalah dari ketakwaannya. Itu prinsip Islam. Sama Ba'alawi diubah berdasarkan keturunan. Nah, itu idenya bertentangan dengan Islam. Sangat bertentangan. Tapi gara-gara mereka menggunakan dalil-dalil, pakai bismillah, pakai sorban, pakai gamis, pakai tasbih, dan lain sebagainya, maka ide mereka yang menyalahi Islam itu dianggap justru adalah bagian dari Islam. Ini salah satu fitnah Dajjal itu kan karakteristiknya seperti itu. Yang bukan Islam jadi kelihatan Islam, yang Islam kelihatan bukan Islam. Atau misalkan contoh yang lain, di dalam tradisi Islam yang paling ekstrim, ini dalam tradisi Islam yang paling ekstrim. Misalkan Al-Halaj, pas ditanya, kamu siapa? Allah. Dia menyebut segala sesuatu dengan sebutan Allah. Lalu murid-muridnya mengkonfirmasi, kenapa menyebut segala sesuatu dengan Allah? Saking cintanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang bisa disebutkan itu adalah Allah saja. Begitu kan? Nah, itu adalah bagian dari Islam yang paling ekstrim. Kita anggap itu adalah yang paling ekstrim ya, syatahatnya. Nah, Ba'alawi kebalik. Saking cintanya pada Habib, ketika ditanya malaikat mungkar dan nangkir, cukup jawabannya Habib. Saking cintanya pada Habib, maka segala sesuatu diganti jadi nama Habib. Nah, jadi balik lagi ya, bahkan ide Islam yang paling ekstrim sekalipun, itu adalah saking cintanya pada Allah, maka yang dikatakan hanya Allah. Ini saking cintanya pada Habib. Jadi Habib lebih dicintai daripada Allah, dicintai dari Rasulnya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini bertentangan 180 derajat, bahkan dari Islam, kelompok Islam yang paling ekstrim, bertentangan. Tapi karena mengklaimnya itu adalah Islam, pakai simbol-simbol Islam, maka mereka bisa berjualan agama Islam dengan sebaik-baiknya. Dalam Islam dilarang, ini dalam Islam. Dalam Islam misalkan dilarang kita minta-minta pada manusia. Kalaupun ada manusia yang soleh, ya mungkin kita minta doanya, tawasulan sama dia, ya mungkin seperti itu. Ba'alawi kan mengubah itu, menjadikan bahwa kalau di Surabaya ada bencana, itu gara-gara Ba'alawi marah. Kalau orang-orang Jakarta sekarang kaya raya, tajir melintir, itu adalah karena Habib-Habib di sana senang terhadap pelayanan dari Muhyiddin. Nah,
kan dirubah 180 derajat itu diubah. Dan coba orang-orang bernalar rendah itu gak bisa lihat realitas. Nih realitas ya, di seluruh dunia, negara Arab kawasan Timur Tengah itu adalah gengnya negara-negara paling kaya. Mau itu Irak, mau itu Kuwait, mau itu Bahrain, mau Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, itu geng negara-negara kaya. Yang miskin di sana cuma satu, Yaman. Dan Yaman itu bukan hanya negara paling miskin di Timur Tengah, dia negara paling miskin di seluruh dunia. Itu tempat kumpulnya. Kalau misalkan Ba'alawi itu memang benar-benar punya karomahnya luar biasa, dan ya gimana Yaman nggak bisa diselamatkan sampai sekarang itu pusat peperangan terbesar di Timur Tengah. Iran nyimpen mata-matanya di Houthi yang Syiah itu di situ. Kemudian Saudi Arabia nyerang ke situ. Kemudian Amerika Serikat nyerang di situ. Hancur berantakan. Itu Habib-Habib pada kemana? Gak ada. Tapi gara-gara mereka mengklaim Islam, bahkan Ustadz Abdul Somad pun tiba-tiba langsung bercerita bahwa ditarim. Ya, karena mereka menggunakan simbol-simbol Islam, menggunakan simbol-simbol NU. Mereka menyanyi bahwa Habib Rizik itu adalah gurunya NU. Jadi mereka tuh menegaskan bahwa Habib-Habib mereka itu selalu ada dalam ruang lingkup NU. Nah, inilah masalahnya. Sekarang PR pertama yang sudah dilakukan oleh Kiai Imad itu adalah menegaskan bahwa mereka itu terpisah dari keturunan Nabi. Nah, tapi mereka masih bisa bersembunyi di NU. Nanti harus ada kader-kader NU yang bisa memisah bahwa Ba'alawi itu bukan bagian dari NU. Nah, kalau sudah seperti itu mereka akan semakin habis gitu. Karena mereka tuh sibuk menggunakan simbol-simbol. Dan itu yang membuat masyarakat yang bernalar rendah akhirnya terjebak. Gitu kan. Ya, berarti memang secara ini Pak Guru ya, secara IQ kita bermasalah ketika memahami hal itu secara visual dong Pak Kiai. Pak Guru. Ya bukan hanya visual tapi juga auditori gitu. Jadi mereka misalkan bacaan sholawat gitu, yang gitu-gitu kan. Ya dan sebagainya. Tapi kan ide mereka tuh cari ide khas Ba'alawi yang sesuai dengan ajaran Islam tuh bagian mana gitu. Ya. Kan kalau saya sih sejauh ini ajaran khas Ba'alawi dengan ajaran khas Islam menurut saya sih, atau setidaknya berdasarkan pengetahuan saya yang lemah, saya tidak pernah menemukan ajaran khas Ba'alawi itu sama dengan ajaran khas Islam. Tapi mereka hanya mengklaim saja.